Kita berbicara soal wartawan. Belakangan banyak sekali masalah yang muncul dari wartawan abal-abal atau wartawan gadungan. Sehingga pada tahun 80-an muncul istilah wartawan bodrek. Modusnya mewawancara, konfirmasi, minta bertemu, mengatasnamakan wartawan dan ujung-ujungnya dalam tanda petik memeras narasumbernya. Ini yang akan kita bahas pada Socrates Insight. Seperti apa wartawan abal-abal? Yang pertama, medianya tidak jelas, baik perusahaan maupun alamatnya. Tidak diverifikasi oleh Dewan Pers. Tidak bergabung dengan organisasi pers. Tidak mengikuti uji kompetensi wartawan, baik tingkat muda, madya, atau utama. Selanjutnya, tidak profesional. Dan yang paling sering kita temui di lapangan, sikapnya arogan, sombong, sok tahu, dan megalomania. Suka memelintir berita dan melanggar kode etik jurnalistik. Tidak menghargai narasumber dan bahkan menjadi alat dan bekerja sama dengan oknum aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan tidak terpuji. Bagaimana cara menghadapi wartawan abal-abal? Yang pertama, jangan panik dan takut. Hadapi dengan tenang, minta identitasnya, baik kartu pers dan kartu lulus uji kompetensi wartawan dari Dewan Pers. Kemudian cross-check ke perusahaannya, organisasi wartawan atau wartawan yang Anda kenal. Kalau tidak jelas, abaikan saja. Kemudian cek datanya di media www.dewanpers.org. Apakah sudah terverifikasi atau tidak. Media cetak diukur dari OPLA, televisi diukur dari rating, dan media online diukur dari traffic atau viewernya. Cek di Alexa Rank atau similar web peringkat medianya. Jangan menyuap wartawan karena Anda merusak kredibilitas wartawan yang bekerja dengan baik yang benar. Kalau ragu, jangan temui sendiri. Jika ada indikasi pemerasan, ada saksi dan rekam pembicaraan Anda. Pelajari dan pahami undang-undang tentang pers, undang-undang ITE, serta kode etik jurnalistik. Wartawan abal-abal atau wartawan gadungan tidak hanya ada di Kepulauan Riau atau Pulau Batam, tapi ada di seluruh wilayah di Indonesia. Modalnya dengan kartu pers yang mudah dicetak dan dipalsukan. Data dari Dewan Pers, jumlah media online di seluruh Indonesia hari ini lebih dari 50.000 media. Dan dari sekian banyak media itu, hanya ratusan saja yang sudah terverifikasi baik secara administrasi maupun faktual. Saya menyarankan, walaupun begitu banyak media, tidak ada salahnya Anda bersahabat dengan pers. Dan tidak ada ruginya berteman dengan wartawan. Bangun dialog dan komunikasi dua arah, kunjungi kantor media, lihat cara kerja wartawan, proses liputan, dan newsroom redaksi. Tidak semua wartawan abal-abal, masih banyak yang bekerja secara profesional. Nah, saat ini juga berkembang pesat yang namanya jurnalisme warga atau citizen journalism, memanfaatkan media sosial dan media daring. Jurnalisme warga adalah pengumpulan, pelaporan, analisis, serta penyampaian informasi dan berita. Namun, Anda harus tetap hati-hati, jangan sampai menyebarkan berita bohong. Beberapa sikap wartawan profesional antara lain, berpikir kritis, rasa ingin tahu yang tinggi, berpandangan positif, memiliki respek terhadap kemanusiaan, selalu curiga, tapi tidak a priori. Kemudian jujur, independen, dan objektif, memiliki integritas tinggi dan moral yang baik, aktif dan membuka mata serta telinga untuk berita, suka bekerja keras dan cerdas, pantang menyerah, dan bisa bekerja dalam tim, gemar bepergian, pikiran dan wawasannya terbuka terhadap hal-hal baru, cinta bahasa, suka membuka kamus, dan suka hal-hal detail. Tidak pernah puas karena informasi terus berkembang. Wartawan tidak boleh kurang pergaulan dan telat mikir dan suka pada tantangan.
Dan terakhir, seorang wartawan tahan banting, ulet, dan tahan menghadapi berbagai godaan dan tidak mengalahkan segala cara. Ia memiliki loyalitas tinggi terhadap profesinya. Percayalah, di tengah begitu banyaknya informasi yang beredar, di tengah banyaknya orang yang mengaku-ngaku wartawan, masih ada wartawan yang bekerja secara profesional. Dan terakhir, seorang wartawan dihargai karena karya jurnalistiknya, bukan karena jabatannya, bukan karena pintar melobi, dekat dengan pejabat, pintar cari muka, atau menjilat. Tulis pengalaman Anda ketika berhadapan dengan seorang wartawan. Apakah Anda bertemu wartawan profesional atau wartawan abal-abal?